banyak hal yang membuat kita ada di dalam dosa. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku seluruh dosa dan kesesatan kita kepada Tuhan, dan dengan jujur kita mohon ampun, mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengampuni kita. Amin. Siapkan hati kita, pastikan kita sama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup, suami, istri, anak-anak semua. Mari kita berdoa. Kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan sebelum istirahat malam hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak di malam sukacita ini, di malam minggu ini. Engkau berkenan mengumpulkan kami semua di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Sebelum istirahat malam hari ini, kami rindu belajar sesuatu dari firman Tuhan. Izinkan kami dengan orang-orang terkasih dalam hidup kami mendengarkan firman-Mu. Kami belajar sesuatu dari firman-Mu. Dan kami pakai itu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Di malam hari ini, malam penuh sukacita ini, saya ajak kita merenungkan bersama-sama bagian pembacaan ini. Terambil dari Mazmur 119 ayat 65 sampai ayat yang ke-72. Mazmur 119 ayat 65 sampai ayat yang ke-72, firman Tuhan berkata demikian. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam semua. Salam sehat, salam sukacita. Apa kabar saudara-saudara semua? Diberkati selalu ya di malam hari yang penuh berkat ini. Jangan lupa berbagi link ini juga kepada sahabat saudara lainnya biar mereka mengikuti dengan sukacita. Dan berkat-berkat firman Tuhan yang kita dapat mereka pun alami bersama. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara dari Pastori Gemit Anugrah di Naikoten 1 Jalan Eltari di Kupang, NTT, kami mengucapkan selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat semua saudara yang mengambil bagian di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Apa kabar? Semoga diberkati. Memang ada masalah-masalah sedikit, tapi jangan mata dan pikiran kita hanya tertuju pada persoalan, pada masalah sampai kita lupa bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita alami. Saya suka bilang saudara bahwa mata yang hanya tertuju pada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan. Ini kalimat bagus nanti ulang atau bikin status itu tidak apa-apa. Mata yang tertuju kepada persoalan tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tiap hari hanya mengeluh, tiap hari hanya merasa bermasalah. Padahal ada kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Amin, puji Tuhan. Apa kabar buat kita semua saudara-saudara? Semoga saudara-saudara aman dalam seluruh keadaan saudara, diberkati selalu ya. Terima kasih, semoga suaranya bisa kedengaran dengan baik ya saudara-saudara. Terima kasih banyak. Saudara-saudara, saya di malam sukacita ini sebelum kita istirahat malam, saya ajak kita merenungkan bahwa
Dalam pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, orang yang telah menikmati sesuatu dengan Tuhan atau belajar percaya kepada Tuhan dan dia lihat banyak hal dalam refleksi dan dalam imannya, dia akan mengatakan, Tuhan baik. Engkau baik dan engkau telah berbuat baik. Itu kalau dia katakan Tuhan. Kalau dia paham betul, dia memahami dan menjalani sesuatu bersama dengan Tuhan, dia akan bilang Tuhan baik dan Tuhan sudah berbuat baik. Tuhan sudah berbuat baik begitu. Jangan pikir Tuhan tidak pernah berbuat baik. Dalam perintah Allah, saudara-saudara, dalam kehidupan, kalau kita baca teks tadi, dalam pemerintahan Allah, mengikuti perintah-perintah Tuhan itu adalah baik dan merasa tentram di situ. Pemazmur merasa aman betul, merasa tentram, mengalami sesuatu yang tentram, indah bersama-sama dengan Tuhan. Itu kerinduan semua orang percaya. Tapi memang kita butuh dekat dulu kepadanya. Kita butuh menikmati sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Pemazmur dengan judul dalam pembacaan tadi mengatakan dia pernah menyimpang. Dan menyimpang itu sebuah pengalaman yang pahit. Tidak indah, tidak elok, tidak baik. Tuhan tidak suka itu dan itu penuh dengan tekanan. Sehingga bagi dia pengalaman menyimpang dari Tuhan itu pengalaman pahit, tidak baik. Saya kira mari kita jujur, masing-masing kita secara pribadi ini seringkali kita merasa kita baik-baik saja, benar-benar saja, tapi belum tentu saudara-saudara, karena kita orang berdosa dan seringkali kita ada di dalam dosa. Kita ada dalam berbagai-bagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menurut bagian pembacaan ini sesuatu yang pahit yang kita jalani nanti. Tidak indah. Melawan janji Tuhan, melawan perintah Tuhan adalah sesuatu yang pahit, yang tidak indah. Karena itu diharapkan Tuhan, ajarkanlah kebijaksanaan. Supaya saya dapat memilih secara bijaksana, saya dapat memilih dengan baik, manakah kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Dengan sedang hati, kita mestinya menurut pembacaan ini, kita mesti belajar sesuatu dari Tuhan. Belajar. Tiap-tiap waktu belajar itu, saya suka mendefinisikan belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Mungkin tadinya kita tidak bisa berdoa, sekarang kita mulai bisa berdoa, itu belajar. Tidak mesti sekali jadi. Mungkin tadinya kita tidak bisa memaafkan, sekarang kita mulai bisa memaafkan. Mungkin tadinya kita orang yang sombong, dan sekarang kita belajar untuk merendahkan diri. Dulu kita mungkin adalah orang yang suka merendahkan orang lain, dan dalam belajar dari hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan buat kita, kita mulai belajar untuk mulai lebih menghormati orang lain. Kira-kira itu yang ingin diungkapkan oleh pemazmur dalam pembacaan tadi, untuk menegaskan bahwa kalau bersama Tuhan ada ketentraman, ada kebaikan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan penyimpangan melawan dengan perintah Tuhan itu adalah pilihan terhadap kepahitan. Pilihan kepada jalan yang salah dan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Mungkin dia baik beberapa saat dan kemudian membawa kita kepada kebinasaan. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian-bagian yang perlu kita renungkan malam hari ini, saudara, bahwa banyak ketetapan dan hukum Taurat yang secara konkret berbicara tentang kebaikan. Berbicara tentang kebaikan, keadilan, tentang kebenaran. Berbuat baik, berbuat adil, dan hidup di dalam kebenaran. Karena itu, berbagai-bagai peraturan, ketetapan, dan hukum seperti yang ada di dalam Alkitab mestinya ditaati. Bayangkan kalau orang hidup di dalam kebaikan, orang hidup di dalam keadilan, orang hidup di dalam kebenaran, bukan dirinya saja yang akan menikmati kebaikan-kebaikan itu, tetapi sebuah tempat di mana dia ada atau di mana dia hidup bersama dengan orang lain mendapat berkat dari itu, dari kehidupan di tengah-tengah kebenaran, keadilan, dan di tengah-tengah kebaikan. Tidak mungkin orang tidak menikmati sesuatu di situ, pasti. Itu belajar mencoba. Saudara-saudara, dalam itu semua kita kemudian belajar beberapa hal menurut bagian-bagian teks ini supaya kita renungkan malam hari ini, terus kita tidur sudah.
supaya besok bergereja. Jangan lupa ini malam minggu tapi tidur, istirahat malam, besok gereja lagi. Saudara dan saya dapat siraman firman Tuhan besok dan semakin memperteguh kita di dalam membangun hidup ini. Saudara, jikalau kita gagal menguasai diri, kalau kita gagal menguasai diri, kita gagal menyangkal diri dan mengasihi, kalau kita gagal dalam mengasihi, maka kita sendiri akan ditolak. Kuasai diri, menyangkal diri, mengasihi. Ini bagian yang mesti kita jalani. Dan untuk kita jalani, kita lakukan ini, memang ada hukum-hukum yang mengatur itu. Kasihilah sesama manusia, seperti yang kau menyangkal dirimu, seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Juga tentang penyangkalan. Menyangkal diri, bukan menyangkal Tuhan. Kira-kira yang dialami oleh Petrus. Apa ya? Menguasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita gagal melakukan ini, saya kira kita tidak ada di Tuhan. Kita tidak ada di hadirat Tuhan. Kita lagi memilih jalan sendiri. Keluar dari apa yang Tuhan mau adalah jalan yang pahit. Tuhan menginginkan hal-hal yang sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga komunitas kita. Baik keluarga, baik persekutuan bergereja, baik persekutuan bermasyarakat. Kalau hal-hal ini, saudara bayangkan, kalau orang-orang bisa dapat menguasai diri. Orang menguasai diri itu artinya orang yang tahu tujuannya kemana. Dia mau pergi dengan cara apa. Itu orang yang bisa kuasai diri. Jadi kalau dia dari sini, dia mau ke gereja, di tengah jalan ada godaan untuk serong kiri, serong kanan. Tidak. Saya mau pergi gereja, jangan ganggu saya. Nah, orang yang biasa kuasai diri itu aman. Yang biasa jadi soal itu kalau kita tidak kuasai diri. Bayangkan kalau suami tidak bisa kuasai diri. Istri tidak bisa kuasai diri. Anak-anak tidak bisa kuasai diri. Bayangkan kalau saudara baru dapat gaji 5 juta lantas tidak bisa kuasai diri. Lihat segala macam yang ada di mall mau beli habis semua. Oh bisa mati. Karena kuasai diri itu penting. Membawa ketentraman juga bagi kita. Jaga kita buat. Kalau saudara emosi terhadap seseorang atau sebuah keadaan, kuasailah diri. Itu membuat kita aman. Berbuatlah begitu rupa supaya kita menyangkal diri itu artinya ingin mengatakan bukan saya. Orang menyangkal diri tidak akan menyombongkan dirinya. Orang yang menyangkal dirinya dia akan mengatakan bahwa dia sampai seperti ada hari ini semua karena Tuhan saja, bukan karena dia. Dia siapa? Dia bukan orang yang hebat, yang luar biasa dan lain sebagainya. Ya, menyangkal diri, hidup dalam kasih. Betapa indahnya toh. Semua jadi aman di situ. Saudara-saudara, jika orang tidak bersedia untuk mendisiplinkan dirinya, maka ia akan merusak dan merugikan dirinya dan orang lain. Orang kalau tidak sudah melakukan itu semua tadi, menyangkal diri, kasih, menguasai diri. Ini semua bagian dari mana orang maaf ya, orang mendisiplinkan diri. Orang kalau berhasil mendisiplinkan diri, atur dirilah. Saya omong disiplin ini susah teman. Mendisiplinkan diri, orang bisa mengatur diri. Itu baik bagi dirinya, baik juga bagi orang lain. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia membawa masalah yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau semua orang misalnya ikut peraturan lalu lintas misalnya begitu. Kalau semua ikut peraturan baik-baik, kecepatan diatur, terus pakai helm, segala macam, itu aman toh. Mendatangkan kebaikan toh. Tapi bayangkan kalau tidak pakai helm lagi, ugal-ugalan lagi, terus motor ban ada 2, tapi dia hanya pakai 1 saja jalan kan. Orang lain sudah hati-hati, tetapi bisa saja dia jadi susah gara-gara kita yang tidak hati-hati. Kenapa? Karena orang tidak mampu mendisiplinkan dirinya. Bagian-bagian ini penting untuk kita lihat bahwa kita punya kecenderungan untuk mendisiplinkan orang lain, menilai orang lain, tetapi sulit sekali untuk kita mengatur diri kita paling tidak dalam 3 hal tadi. Menguasai diri, menyangkal diri, dan melakukan kasih. Kalau ini bisa dilakukan secara baik, saudara bisa membayangkan sebuah keadaan yang sungguh indah, sebuah keadaan yang baik, yang kondusif untuk orang membangun kehidupan dalam kebersamaan. Disitulah nilai-nilai agama, disitulah nilai-nilai iman bisa dinyatakan secara konkret di tengah-tengah banyak orang.
Saudara-saudara, tetapi kita mesti semakin meyakinkan diri kita bahwa ada dorongan untuk menjalankan kewajiban. Dorongan itu mestinya ada betul-betul di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama. Suami meminta kepada istri, istri meminta kepada suami. Kita saling mendorong, membangun percaya diri untuk berbesar hati, untuk tetap tekun, untuk tetap bisa menjalankan semua dengan baik. Bersama-sama menuju apa? Menuju tujuan yang ingin kita capai. Saudara, kehidupan manusia, orang-orang percaya di dunia sebenarnya tujuan apa? Satu saja, memuliakan Tuhan Allah. Kalau kita ingin bersama-sama dalam memuliakan Tuhan Allah, mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera, sukacita, dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, saudara bisa bayangkan dorongan itu harus mendorong kita dengan begitu kuat. Dia menjadi penggerak untuk kita melakukan apa saja tadi dalam penyangkalan diri, di dalam kasih, dan sekaligus dalam penguasaan diri. Kalau itu terjadi, betapa luar biasanya hidup. Betapa luar biasanya sebuah keadaan di mana kita ada. Saudara-saudara, karena itu kalau ada sesuatu yang baik, belajarlah untuk tiru. Tidak apa-apa. Yang baik itu kita perlu tiru. Kenapa kalau artis pakai pakaian robek-robek semacam compang-camping itu kita bisa ikut, kita bisa pakai. Lalu kalau ada sesuatu yang baik, misalnya kasih, memaafkan, ini menguasai diri, kenapa kita tidak bisa ikut? Kok kita punya kecenderungan untuk mengikuti yang tidak baik itu kok lebih besar daripada yang baik-baik. Betapa gampangnya kita menghafal bahasa-bahasa yang kekinian begitu misalnya. Tapi sulit sekali kita menghafal yang 10 hukum, yang Alkitab punya apa ya? Ini kitab-kitab di dalam Alkitab ini kadang-kadang kita tidak hafal. Ini kita menuju prosesi Paskah ini banyak yang tidak hafal 7 perkataan. Tapi semua lagu Korea dia hafal. Lagu-lagu terbaru don dia hafal. Apalagi yang pas dengan suasana hati. Dia punya hafalan luar kepala. Sampai muat lagi di media sosial. Nah, saudara-saudara, mestinya kan kita bisa saling baku ajak untuk itu. Kenapa? Betapa indahnya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik. Engkau baik dan engkau berbuat baik. Ajarlah aku supaya aku bijaksana. Aku pernah jauh dari Tuhan. Pernah menyimpang daripada perintah Tuhan. Dan itu jalan yang pahit. Sekarang kita mau belajar bersama meniru yang baik. Yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan itu baik. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sungguh indah kan? Sungguh baik kan buat kita. Kita semua ini kan mengaku percaya. Tetapi mari kita lebih aplikatif. Tidak hanya sekedar kata-kata dan pengakuan yang keluar dari mulut. Ada hal lebih di situ. Saudara-saudara, dorongan-dorongan tadi untuk melakukan yang baik, untuk mengikuti yang berkenan kepada Tuhan, membuat kita percaya diri dan berbesar hati untuk melakukan itu. Kalau itu tidak menguasai kita secara baik, maka jangan-jangan kita bisa mengalah kepada kecenderungan yang diinginkan oleh kedagingan. Kita bisa kalah terhadap sesuatu yang memenjarakan tubuh kita dan keinginan-keinginan jasmani, serta nafsu dan keinginan-keinginan daging lainnya. Ini semacam ada pertarungan di sini. Pada satu titik ada kebaikan-kebaikan yang mesti kita jalani supaya kita hidup tentram, aman, baik, dan tidak dalam pengambilan jalan yang pahit. Itu pada satu pihak. Tapi pada pihak yang lain, godaan-godaan untuk hal-hal yang memenjarakan tubuh kita dalam keinginan-keinginan hawa nafsu dan segala macam itu sangat kuat. Ya, kita butuh betul-betul supaya Tuhan menolong kita. Kita butuh itu semua. Karena itu saudara-saudara, saya sarankan bagi kita, menurut nasihat firman Tuhan hari ini, ingat, pergunakanlah waktu yang ada itu dengan baik. Sekali lagi, pergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Waktu di mana saudara harus berdoa.
Waktu di mana saudara harus bekerja, bekerja. Waktu di mana saudara harus mengampuni, mengampuni. Waktu di mana saudara harus mencintai, cintailah. Waktu di mana saudara harus menolong, menolong. Jangan sia-siakan waktu. Waktu di mana saudara mesti membangun kebersamaan, bangunlah dengan baik. Tidak usah pura-pura. Tidak usah. Bangunlah secara baik. Itu baik. Pergunakan waktu itu. Selama masih ada orang tua, hargai mereka, sayangi mereka, hormati mereka. Sedapat-dapatnya bisa saudara lakukan, lakukanlah. Selagi masih ada waktu untuk melayani, ada kesempatan, lakukanlah. Jangan tunggu saudara umur 96 kok tidak bisa jalan baru minta jadi penatua. Nah, jangan, manfaatkan waktu dengan baik. Itu cukup bagi kita. Kita nih bukan kegagalan. Saya ingin mengatakan bahwa modal terbesar, investasi terbesar yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah waktu. Gagal menggunakan waktu, sebenarnya kita sudah gagal semuanya. Karena itu maka pakai waktu itu. Kalau kita bicara tentang kehidupan, kita bicara tentang waktu. Saudara kan ketemu orang tanya umur berapa. Terus kita kasih tahu yang umur 42. Terus orang, aduh, kok bisa 42? Terus saudara ke telinga berdiri begitu, kok rasa bangga dengan orang kaget dengan 42. Aduh, tidak usah lagi isi itu waktu. Hidup bukan karena hari, hidup lebih karena ada artinya. Ada lagu dulu bilang, hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, dan seterusnya. Toh, pakai waktu dengan baik. Diberkati loh saudara di dalam nama Tuhan. Kedua, saudara-saudara, ikutilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan tuh ikuti. Saudara, beberapa orang meragukan Alkitab, berusaha mencari-cari hal-hal yang secara logis dan secara faktual bisa kemudian membangun kepercayaannya supaya itu benar. Yesus pernah hadir di dunia dan seterusnya. Saya mengatakan lebih dari itu, saudara. Bukan itu tidak penting, ada lebih penting. Coba saudara lakukan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab untuk saudara. Coba saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh kitab suci tanpa saya harus kumpul data terlalu banyak. Lakukan, saudara akan percaya bahwa ternyata dalam perjalanan kita menemukan memang kalau ikut perintah Tuhan itu baik. Memang kalau ikut apa yang Tuhan mau itu baik, luar biasa malah. Aman memang, terkendali buat semua. Jangan coba-coba saudara kita berusaha untuk menemukan kebaikan tetapi tanpa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jangan. Kita bermasalah nanti. Kita tidak aman, kita tidak baik untuk itu semua. Tidak boleh. Tidak boleh. Saudara, lakukanlah perintah. Lakukan itu dalam ketaatan. Lakukan itu dalam ketaatan. Banyak orang berusaha untuk melakukan firman, untuk melakukan perintah Tuhan, tapi tidak taat. Jalan sedikit ini hari taat, besok taat, lusa tidak taat. Terus bilang tidak saya coba lagi. Sepakat baik-baik jalan, terus dia berhenti lagi. Seperti dorongan untuk melakukan itu kalah daripada godaan untuk kita hidup dalam penjara tubuh secara jasmani. Itu tidak bisa dilakukan dengan kemampuan sendiri, saudara. Kita butuh Tuhan. Sudah dikatakan dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, bahwa betapa sulitnya kalau kita di luar Tuhan, tidak bisa. Kita tidak mampu, kita bukan siapa-siapa kalau kita di luar Tuhan. Berikanlah terbaik. Berikanlah sesuatu yang terbaik. Kalau saudara ingin melakukan sesuatu, berikanlah yang paling baik. Kalau saudara beribadah, beribadahlah. Berikan yang terbaik. Kalau saudara ingin memberi dirimu kepada Tuhan, beri yang terbaik. Kalau saudara ingin mencintai, dicintai dan lain sebagainya, berikanlah yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Ada lagu yang mengatakan ini, sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhan? Sudah kok. Itu bukan sekadar sebuah nyanyian biasa, tapi sebuah bagian untuk kita merenungkan kembali. Memangnya sudah yang terbaik yang kita berikan? Atau kita merasa itu terbaik? Merasa baik, merasa terbaik dengan memberikan yang terbaik itu dua hal yang berbeda. Sangat berbeda sekali. Jangan sampai kita tidak memberikan yang terbaik. Nah, berikanlah yang terbaik. Itu sangat baik. Itu luar biasa kok. Itu indah. Itu semua belajar. Tidak terjadi satu malam juga mungkin.
Kita jatuh bangun, tapi kita mau belajar terus menerus, biar jadi baik, yang terbaik, yang terindah. Saudara, kita semua mungkin akan mengalami dan pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur sangat sekali jujur, dia mengatakan bahwa dia pernah ada di luar Tuhan. Dia pernah menyimpang. Dia menyimpang dan dia merasa tidak aman. Itu sebuah pengalaman yang pahit. Dan kemudian dia minta Tuhan berikan kebijaksanaan. Supaya saya tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan tubuh semata. Di dunia ini kita masih hidup di dunia dengan sejumlah tuntutan secara jasmaniat. Tidak ada yang salah di situ. Dia menjadi salah ketika kita menggeser Tuhan. Dia menjadi masalah ketika kita lebih berusaha memuaskan keinginan kedagingan kita dibanding dengan membawa hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan atur. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Selalu, senantiasa. Apa kabar? Ini bagian di mana kita membangun kehidupan secara pribadi. Ketika saya bicara tentang kebersamaan, saudara, saya tidak berbicara untuk sesuatu yang terlalu luas sampai pada jemaat atau negara. Saya suka lebih dari kelompok dan komunitas kecil, keluarga, suami istri, anak-anak. Tempat di mana kita tinggal, kita sudah jadi berkat di sana atau tidak, belajar untuk memberi pengaruh positif atau tidak. Di mana kita ada nama Tuhan dipermuliakan atau justru nama Tuhan dicemoohkan karena kehadiran kita. Catatan-catatan ini yang mestinya kita jalani tiap-tiap waktu. Dari satu hari ke hari yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Biarlah senantiasa kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah senantiasa kita belajar untuk mengikuti yang baik itu. Sekali lagi belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Kita optimis bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Itu luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan di malam penuh berkat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk malam hari ini. Istirahatlah dan besok jangan lupa beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terpujilah nama Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Malam hari ini kami boleh bersama-sama di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Diberkati semua yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati kami dalam pergumulan pribadi dan keluarga, untuk sekolah, pasangan hidup, pekerjaan, masa tua, sakit dan penderitaan, keraguan-raguan, dan berbagai-bagai pergumulan lain. Jangan biarkan kami sendiri, Tuhan. Berkati semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Istirahat kami malam hari ini kami taruh di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Tolong kami supaya kami bangun besok pagi dalam damai sejahtera. Dan kami dapat mengambil bagian dalam ibadah bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan di malam hari ini. Jangan lupa istirahat sudah. Besok bangun pagi, jangan malas-malas untuk pergi ke gereja. Siap hati baik-baik, beribadahlah. Ibadah itu baik. Ajak suami, istri, anak-anak semua supaya bisa ikut ibadah dengan baik. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok malam di malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Tuhan memberkati kita.